Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Adam, saya dari kelas 4D. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Hakikat Kepegawaian untuk Pembangunan. Memahami konsep administrasi kepegawaian untuk pembangunan. Administrasi kepegawaian atau personal administrasi di Amerika Serikat dipergunakan dalam bidang pemerintah, sedangkan personal manajemen dipergunakan dalam bidang bisnis. Di Indonesia ada kecenderungan menggunakan istilah manajemen kepegawaian baik dalam bidang pemerintah maupun bidang bisnis. Sistem administrasi kepegawaian negara merupakan bagian dari administrasi negara yang kebijakannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Pola kebijakannya tergantung pada bentuk negara yang dianut suatu negara, apakah federal atau kesatuan. Yang berikut proses penerimaan tenaga kerja. Proses penerimaan tenaga kerja dimaksud sebagai upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Pengadaan tenaga kerja ini terutama menyangkut mengenai penentuan kebutuhan tenaga kerja dan penarikan tenaga kerja, proses seleksi, serta penempatannya. Tata cara persyaratan penerimaan karyawan yaitu penerimaan karyawan dilaksanakan atas perencanaan kebutuhan dan pengembangan universitas serta sesuai dengan anggaran belanja yang sudah ditetapkan untuk tahun berjalan. Setiap unit kerja mengajukan permohonan kebutuhan karyawan kepada Direktur Sumber Daya dengan menjelaskan tentang kriteria dan rincian tugas pokok yang diinginkan. Direktorat Sumber Daya akan menganalisa kebutuhan sesuai dengan organisasi dan tata kerja untuk uraian pekerjaan dan spesifikasi jabatan dan mencari calon karyawan yang sesuai kebutuhan. Yang berikut pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Pembentukan panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan langkah mewujudkan budaya pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, akan mengurangi, mengevaluasi, dan menentukan solusi agar kecelakaan nihil dapat terrealisasi. Kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan di mana keselamatan kerja di perusahaan. Yang berikut pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara bekerja. Pensiun adalah saat di mana seorang pekerja berhenti bekerja karena usianya sudah lanjut atau sudah memasuki masa tua. Pada saat ini aturan perundang-undangan mengatur dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan bekerja memasuki usia pensiun. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.